Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Semangat pagi teman-teman semua. Terima kasih, puji dan syukur dihaturkan pada hadirat Allah karena pada hari Kamis pagi menjelang siang ini kita kembali ketemu lagi dalam webinar ketiga yang digelar Festival Film Wartawan Indonesia ke-12 tahun 2023. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar ini. Terima kasih Pak Wina Armada, terima kasih Mbak Putri Ayudya, Mas Ferdi Sulaiman, aktor panutan, teman-teman di PMM. Tema webinar hari ini adalah mencari aktor terbaik, peran sanggar dan fenomena artis dari media sosial. Kalau teman-teman wartawan di film itu suka mendengar bahwa kalau mau main film itu kalau followernya kecil, kayak saya gini ya, Mas Ferdi Sulaiman, Mbak Putri Ayudya, nggak bisa main film gitu katanya. Jadi harus angka ya followernya itu harus besar. Nah, apakah benar demikian? Nanti akan dibahas. Nanti akan dimoderatori Mas Ais Budi. Nah, untuk acara yang pertama, ini kami minta kepada sambutan dari Presiden Festival Film Wartawan Indonesia ke-12 tahun 2023, Pak Wina Armada Soekardi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Bung Kintoko, para pejabat dari PNM Kemendikbud Ristek yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Roro, karena yang lain saya dengar banyak kegiatan dan sibuk. Ya. Nah, kemudian para narasumber yang kami hormati, para peserta webinar, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tadi seperti dikatakan oleh host, webinar Festival Film Wartawan yang ketiga untuk tahun 2023. Kenapa tema ini dipilih? Menarik juga, kita sebenarnya walaupun acting adalah bagian tidak terpisahkan dari film, tetapi sampai sekarang masih juga selalu terjadi perdebatan ketika kita memilih aktor atau artis yang terbaik bagaimana gitu loh. Apakah artis aktor yang memang dapat sesuai dengan stylist yang mengikuti arahan sutradara, atau dia punya karakter tersendiri gitu ya. Ini juga menjadi problem bukan saja buat orang awam tapi juga buat para juri dan juga wartawan ketika mau memilih dan menentukan siapa pemenangnya. Apalagi ketika dikaitkan dengan kehadiran media sosial. Ya. Mungkin saja pandangan-pandangan awam itu sangat berbeda ya, dengan pandangan-pandangan dari dewan juri atau para wartawan. Ya, apalagi kalau peranan itu antagonis, yang mungkin tidak disukai oleh publik. Tapi dari sisi acting yang bersangkutan, aktor atau artisnya barangkali bagus sekali dan bisa terpilih. Untuk itulah webinar ini menjadi menarik dan sekaligus penting agar memberikan edukasi dan tukar pikiran mengenai bagaimana penilaian terhadap acting aktor atau artis yang terbaik, terutama dikaitkan dengan kehadiran media sosial yang kadang-kadang mempunyai pandangan yang tersendiri. Nah, saya mengucapkan selamat terhadap para panelis, kepada
para peserta untuk melanjutkan webinar ini. Demikian, terima kasih saya ucapkan selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wina Armada Soekardi, di sela kesibukan masih meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar ini. Artinya Pak Wina sepakat bahwa tema ini menarik karena bisa memberikan edukasi, juga tukar pikiran terhadap aktor dan aktris, terutama kemudian dikaitkan dengan kehadiran media sosial. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Mohon maaf ini Pak, mendadak sekali kami diminta untuk mewakili Pak Edi, sehubungan beliau juga sedang ada tugas lain. Kami sampaikan beberapa hal bahwa kegiatan webinar ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan besar, yaitu Festival Film Wartawan Indonesia yang sudah dilakukan tahun ketiga ya kalau tidak salah, ini sebagai bentuk perwujudan dari apresiasi terhadap film-film Indonesia yang terus berkembang di tanah air. Beberapa hal kami sampaikan sebagai berikut, bahwa kami berharap bahwa ada perkembangan-perkembangan yang setiap tahunnya akan meningkat tentunya, diantaranya adalah bahwa untuk penilaiannya atau penjuriannya maupun untuk genre filmnya tidak seperti tahun-tahun lalu, tapi ada peningkatan-peningkatan yang mungkin bisa disampaikan atau menjadi lebih memiliki kekuatan untuk mengangkat film-film Indonesia, terutama hasil-hasilnya. Apakah bisa diikutkan nanti ke kegiatan-kegiatan yang lebih besar di tingkat internasional, baik Asia Tenggara maupun tingkat festival dunia lainnya. Direktorat Perfilman, Musik, dan Media terus mendukung kegiatan Festival Film Wartawan Indonesia yang selama ini telah menjalin kerjasama yang cukup baik dan terus menjadi barometer bagi salah satu perkembangan perfilman di tanah air. Kiranya kegiatan Festival Film Wartawan Indonesia bisa terus berlanjut, mengikuti dengan perkembangan-perkembangan yang semakin dinamis dan berkelanjutan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku-pelaku perfilman dan masyarakat di Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli telah mewakili Pak Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru, Pak Ahmad Mahendra. Kami juga berharap mudah-mudahan FFBI nantinya ke depannya juga bisa menjangkau lebih luas, Bu Ruli, setidaknya di Asia Tenggara. Baik, terima kasih Ibu Ruli. Selanjutnya webinar akan segera dimulai, dipandu oleh wartawan film panutan Mas Ais Budi dengan narasumber aktris kondiang Mbak Putri Ayudhya dengan aktor gaek Mas Ferdi Soeangan. Monggo Mas Ais Budi, selamat mengikuti teman-teman. Baik, terima kasih Mas Gin yang tentu saja lebih senior daripada saya ya, jadi wartawan filmnya. Baik, Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Suatu kehormatan bagi saya bisa memandu webinar kali ini. Terima kasih juga buat Pak Wina, kemudian ada Bu Ruli juga tadi dari Kemendikbud. Seperti tadi sudah di-mention bahwa webinar kali ini mengangkat tema mencari aktor terbaik, peran sanggar, dan fenomena artis di media sosial. Ini cukup menarik karena belakangan ini juga banyak sekali bermunculan artis-artis yang
asal misalnya kayak saya kan sering baca-baca komen-komen netizen, ini cuma modal viral doang, bisa jadi artis, actingnya seperti itu, actingnya seperti ini. Nah, untuk membahas masalah-masalah itu dan juga tema penting ini, pihak FFWI dalam webinar ketiganya ini menghadirkan tentu saja nama-nama besar di dunia perfilman tanah air yang nantinya akan berbagi cerita dan juga akan sharing kepada kita semua mengenai dunia keaktoran dan fenomena-fenomena unik di dalamnya. Ada Mbak Putri, halo selamat siang Mbak Putri. Ya, Selamat siang. ya, selamat siang Mbak Putri, juga ada Mas Ferdi Sulaiman. Selamat siang Mas. Selamat siang semuanya. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih sudah bergabung Mbak Putri dan juga Mas Ferdi. Selama kurang lebih 1 jam ke depan ya kita akan ngobrol-ngobrol. Tentu saja dengan juri-juri dari FFWI ini, dan nanti tayangan ini juga akan disebarluaskan yang seperti tadi sudah di-mention oleh Pak Wina, akan disebarluaskan melalui YouTube dan juga berbagai media platform dari FFWI sendiri. Baik, mungkin saya akan langsung mulai ini ya. Pertama mungkin ke Mbak Putri Ayudhya dulu. Mbak Putri, mungkin ini bisa di-sharing, bisa di-share ke kita materi yang ingin disampaikan apa sih mengenai fenomena aktor keren itu, apakah harus melalui sanggar dulu kah? Ataukah asal viral saja melalui media sosial? Mengingat mungkin Mbak Putri juga punya pengalaman, sekolah acting, dan sebagainya gitu. Dan apakah ketika acting Mbak Putri juga sempat ditanya nggak sih, berapa sih jumlah followersnya untuk main di film ini? Pernah nggak sih kayak gitu? Ya silakan Mbak Putri. Halo, selamat siang Mas Ais, terima kasih. Salam Mas Kin, Bu Roro, Om Wina, dan perwakilan dari kementerian yang hadir hari ini, dan tentunya senior saya Mas Ferdi Senior. juga. Senior umur, senior pengalaman nih Mas soalnya Mas. Jadi senior jelas judulnya. Iya, dan juga teman-teman yang sudah hadir hari ini, rekan-rekan media, terima kasih sekali waktunya. First of all, kenapa saya mengiyakan untuk jadi bagian dari seminar hari ini, dari webinar hari ini, karena buat saya ini udah jadi pertanyaan yang cukup lama sejak sosial media jadi salah satu hal yang hits di Indonesia. Dan hits itu bukan hanya persoalan bagaimana fenomena sosial media mempengaruhi dunia entertainment kita, tapi bagaimana sosial media menjadi media komunikasi yang wahid di Indonesia. Nah, buat saya yang aktor lawas ya, rasanya aku tuh merasa sandwich generation, ada di tengah-tengah. Kami mengalami peralihan ini, di mana pada saat saya masuk pertama kali, saya mungkin 10 tahun lalu kali ya, berhasil masuk di dunia film gitu. Itu adalah momen peralihan pertama wajah-wajah Indonesia kembali digemari kelihatannya. Karena persis sebelum itu, tahun 2012, tahun 2011 tuh ada masanya wajah-wajah bule ya, yang lebih banyak di layar kaca. Setelah itu kembali lagi mulai ke wajah-wajah yang lebih Indonesia, anggapannya lebih eksotik, klasik gitu ya. Itu kembali diterima. Selera lokal kembali mulai menembus pasar. Dan setelah itu kemudian menjadi mix dengan adanya Gen Z saat ini, kita melihat cenderungannya itu muncul. Buat saya teman-teman, saya juga mengalami masa-masa bertanya-tanya apakah memang saya harus punya follower yang banyak di sosial media untuk dapat syutingan lebih banyak. Mungkin yang perlu diperhatikan sama teman-teman di sini semuanya adalah meskipun kelihatannya di layar kaca kita sebagai frontliners atau garis depan dari sebuah karya, kesannya juga bahwa yang kelihatan kita suka party, kelihatan mewah hidupnya gitu ya. Nah, jangan lupa teman-teman, itu yang kelihatan di kamera. Jadi dalam aku pernah ngobrol dengan salah satu produser yang sangat kehormati gitu ya, dan aku senang sekali ada yang menyebutkan ini. Beliau bilang, karena suatu ketika beliau ngajak semua aktornya dinner. Terus ya ampun baik banget sih kita diajakin dinner gitu kan, yang khusus bener-bener ketemu untuk kita doang gitu. Jadi dia ketemu khusus, dia produser dan sutradara, ngajakin kita dinner bareng-bareng untuk bonding sebenarnya goalnya gitu.
Terus kenapa sih? Terus dia bilang, karena buat gue aktor adalah um, aktor could be the weakest link of the production. Kita berpikir mungkin kalau di lapangan kesannya PU gitu ya, yang paling nggak punya daya sama sekali gitu. In a way yang menarik adalah betul sekali apa yang dia garis bawahi karena aktor ada di paling depan di kamera, tapi ada di ujung dari semua keputusan produksi. Apa itu maksudnya? Bahwa sebagai aktor kita hampir terutama aktor-aktor yang baru masuk ya, mungkin yang udah senior atau aku harus mengakui betul bahwa untuk ada di posisiku saat ini punya daya tawar, bukan hanya daya tawar tuh bukan soal fee maksudku, tapi bahwa apa yang kita lakukan dan karya yang kita bikin sama-sama bisa dibicarakan. Dibicarakan dalam arti apa? Kita bisa ngomongin adegannya, atau bahkan kita bisa membuat penawaran dalam keputusan artistik. Nah, keputusan artistik ini kan hal sederhana yang kemudian masuk ke penyesatan di mana seolah-olah aktor harus mau melakukan apa saja. Apa saja, itu garis bawah yang dari dulu saya tidak setuju. Karena aktor boleh punya prinsip. Sesimpel bahwa, oh maaf kami nggak bisa melakukan, misalnya saya nggak bisa melakukan sex scene. Atau saya nggak bisa melakukan adegan yang berbahaya. Misalnya, sesimpel bahwa aku nggak bisa lompat jendela nih karena I have problem with my knees. Misalnya gitu. Ini misalnya ya gitu. Um, atau saya nggak bisa kerja lebih dari 14 jam. Itu bukan persoalan manja, guys. Kerja 14 jam itu udah amazing. Itu hampir 2 kali lipatnya batas kerja internasional yang 8 jam atau 10 jam harusnya gitu. Jadi kita tuh udah gila banget menurutku. Sehingga ketika orang-orang merasa bahwa aktor berada dalam posisi yang tinggi dengan daya tawar tinggi, tentu saja itu tidak terjadi pada sebagian besar aktor dan itu harus dipahami oleh semua orang. Jadi buat di sini yang masih pengen jadi aktor mungkin boleh dipikir-pikir lagi atau diikutin salah satu teman aktornya diikutin bener-bener dari awal sampai akhir. Jadi kalian punya bayangan yang betul atau punya gambaran yang jelas tentang bagaimana aktor bekerja dan bukan hanya datang terima naskah, baca kemudian menjalankan perannya bermain dan selesai pulang terima bayaran. Jangan sedih, termin juga bisa mundur, teman-teman. So, ini semua tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Dan sosial media menjadi salah satu penentu popularitas. Popularitas, bukan chance kita untuk kemudian masuk ke dalam industri atau dianggap sebagai aktor bagus. Hal sederhana seorang Reza Rahadian nggak punya akun sendiri, tapi punya akun lain yang bisa dia pakai untuk lihat dan dia termasuk orang yang lumayan lama untuk memutuskan ya oke lah, gue ngeliat sosial media nggak apa-apa deh gitu. Tetap bagus dia, nggak kemudian dia nggak jadi jelek gitu. Atau let's say siapa? Christine Hakim susah juga kita bilang Bu Christine jelek, enggak kan? Jadi dia punya sosial media, punya, ada gitu. Tapi mungkin yang pegang sekarang sosial media ini bukan langsung aktornya bisa jadi, tapi manajemennya atau tim sosial medianya. So, untuk penonton yang ada di luar dari industri, mungkin udah rahasia umum bahwa kita perlu lebih bijaksana untuk tidak percaya sama semua yang kita lihat di media. Karena yang masuk dan di-post itu sudah menjadi pilihan. Nomor satu itu. Sementara yang kedua, dalam produksi sekarang juga sudah semakin bijaksana. Ini kita ngomongin saat ini ya. Sebelum-sebelumnya, ya karena ada dugaan bahwa semakin banyak followernya akan semakin banyak yang nonton atau semakin banyak orang yang akan terpengaruh dan engage dengan karyanya. Ternyata ada penelitian ya teman-teman, bahwa film dengan penonton film dengan pemain yang memiliki follower banyak akan mempengaruhi kemungkinan besar di hari pertama. Dan sebelumnya untuk promo-promo. Tapi yang harus dicek apakah benar-benar followernya adalah penonton film.
Karena sekarang banyak sekali yang aktor juga public figure. Jadi bukan hanya persoalan keaktorannya yang ditampilkan atau yang diberikan kepada followernya, tapi bagaimana dia menjadi public figure dan menjadi representasi pada value-value tertentu yang dimiliki oleh followernya. Dia menjadi idol. Mungkin kalau di Korea kita kayak ada idol group. Nah, itu follower banyak banget. Fansnya banyak banget. Kalau dia main film, apakah selalu kemudian filmnya laris? Enggak juga, saudara-saudara. Jadi, sekarang saya merasa bahwa meskipun dulu, iya betul, saya tidak mendinai bahwa dalam formulir ada yang tulisannya akun Instagramnya apa, followernya berapa. Ada. Terus yang kemudian saya di turn down berapa kali karena alasannya, oh kita butuh yang followernya di atas 1M gitu atau di atas 100K gitu. Ada gitu. Apalah saya nih followernya nggak nyampe kalau segitu. Tapi ada juga produksi-produksi yang kemudian saya tanya, kenapa pakainya saya? Karena saya tahu saya followernya nggak segitu, sementara ada anak-anak muda lain yang main dalam film itu yang followernya banyak. Dan kemudian mereka bilang, oh kita mencari orang yang bisa acting. Kita butuh aktor. Betul kita butuh juga popularitas, tapi kita udah atur itu di sisi yang lain. Jadi kemudian sekarang sudah umum bahwa terjadi orkestrasi di dalam maksud saya ada ensemble, ada orkestrasi pemain di dalam suatu film yang menempatkan ada yang followernya banyak, ada yang nggak perlu followernya banyak, dan harus bisa acting yang mengangkat kualitas filmnya secara langsung dengan permainannya gitu. Tapi apakah kenyataannya teman-teman yang hadir atau datang atau kemudian masuk ke film karena followernya banyak lantas mainnya tidak bagus? Enggak juga. Karena dengan adanya kelas-kelas yang dibuka saat ini, kesadaran-kesadaran bahwa butuh sekali latihan, seperti yang dibuka Mas Ferdi kelasnya, sekarang cepet banget udah gelombang berapa Mas Ferdi? Terakhir kemarin 21. Edan, belum lama tuh mulainya pada baru habis pandemi. Pandemi ya? Pandemi atau Pas habis pandemi? pandemi, Pas mulainya pandemi. dari kelas online. Ya. Wah gila, itu aneh. Tapi emang Mas Ferdi enak banget ngajarnya sih. Mas Ferdi pernah Masuk dong, Put. Belum nyobain aku kan? tahu banget, waktunya belum ketemu nih. Iya, juga dia jualan loh di sini. Oke, baik. Iya. Jadi menurut saya sangat amat support karena saya merasa bahwa saya adalah salah satu aktor yang masuk karena kalau teorinya kan gini ya, kesiapan dan kesempatan jadi keberuntungan gitu. Mm-mm. So, tanpa saya sadari saya siap di waktu itu. Saya dapat kesempatannya karena saya aktor yang seperti telenovela, saya datang di industri ini karena saya kena scouting. Bukan karena saya casting. Saya nggak ngotot dulu casting. Tapi memang saya lama di teater gitu. So begitu dapat castingnya, saya beruntung juga dapat main dengan yang bintang-bintang yang besar banget. Tapi setelah itu, apakah hidup kita mudah? Tentu tidak. Itu tantangan saudara-saudara, dunia ini adil. Kalau kamu masuk dengan cara yang lebih mudah dari yang lain, berarti kamu harus bertahan dengan cara yang lebih sulit daripada yang lain. Dan aku merasa itu adalah satu hal yang harus kita mengerti sama-sama, bahwa dunia itu adil, Tuhan itu adil. Kalau lu masuk dengan cara yang cepat, berarti you need to retain it. Harus bertanggung jawab dan menunjukkan bahwa memang kita pantas ada di situ. Dan untuk ada di situ, aku salut banget untuk teman-teman semua yang sudah mulai dari followernya banyak. Jadi Anda checklist dan tidak akan pernah punya masalah soal follower lagi. Kemudian tetap mau belajar gitu, mengikuti workshop dengan baik, ngambil les tambahan sendiri, serius dengan tugas yang diberikan gitu. Jadi buat aku saat ini adalah saatnya merayakan bahwa banyak banget aktor-aktor muda yang peka sama sosial media, peka sama citra dirinya, karena menurutku jadi aktor nggak bisa cuma sederhana bisa acting doang, harus bisa yang lain. Nah, kalau kamu mau jadi aktor profesional ya menurutku, entah bisa politiknya, entah bisa penampilannya, entah bisa mempromosikan dirinya gitu. But you have to be a full package to stay in the game. So, sekali lagi buatku ini adalah saatnya merayakan bahwa strategi masuk bisa dari mana aja, tapi yang paling penting adalah kita tetap setia sama latihannya, setia sama prosesnya.
Itu aja. Dan proses tiap orang beda-beda. Oke, semoga bisa diterima. Wow, luar biasa sekali ya Mbak Putri ya. Saya kayak jadi lebih pintar ya setelah saya mendengar penjelasan Mbak Putri, dan tadi juga ada beberapa hal yang menarik bahwa memang popularitas tidak menjamin orang itu bisa acting atau enggak gitu kan, actingnya bagus atau enggak. Kemudian followers itu juga tidak menjamin jumlah penonton ya pada akhirnya Mbak Putri ya. Bahwa memang itu kembali lagi apakah followersnya itu penonton film atau bukan gitu kan. Dan buat teman-teman nanti yang ingin bertanya silakan mungkin bisa tulis di kolom chat atau nanti bisa ditanyakan langsung ke narasumber kita. Tapi sebelum kita buka Q&A, selanjutnya saya akan melempar ke Mas Ferdi untuk menyampaikan Dilempar. isi Ditangkap. hatinya, unek-uneknya mengenai dunia keaktoran di Indonesia pada saat ini dan peran atau peran serta media sosial. Apakah setuju dengan yang disampaikan Mbak Putri bahwa popularitas yang tinggi tidak menjamin seseorang itu bisa acting atau enggak ya? Oke, tapi sebelum Mas Ferdi Aku minta maaf banget. Aku memotong sedikit lagi to clarify dan membuat itu fair. Tadi Mas Ais sempat bilang bahwa popularitas tidak menjamin seseorang itu pandai berakting atau tidak. Aku boleh tambahin sedikit lagi ya supaya kita fair, bahwa pandai berakting tidak juga menjamin dia populer. Nah, oke. Jadi ada cover both side-nya ya. Oke, luar biasa sekali Mbak Putri. Baik, ini nanti kita akan ngobrol lagi Mbak Putri dengan Q&A, dengan pertanyaan dari teman-teman. Sebelum ke Mas Ferdi, ini ada sedikit tayangan yang akan diputar oleh panitia FFWI mengenai acting class yang dimiliki oleh Mas Ferdi Sulaiman. Silakan. Wah, thank you. Thank you. Thank you, keren banget ya Mas Ferdi ya. Kayaknya ini mungkin nanti ketika sudah mendengar paparan dari Mas Ferdi, mungkin nanti teman-teman ada yang ingin bergabung dengan acting kelasnya Mas Ferdi juga boleh ya Mas ya. Boleh. Mas Ferdi silahkan mungkin bisa berbagi ke teman-teman. Ini menarik bahwa Mas Ferdi akhirnya membangun ataupun memiliki acting class. Apa sih yang mendasari Mas Ferdi untuk membuat itu gitu? Dan kembali lagi ke temanya mengenai media sosial juga mengangkat nama seseorang yang akhirnya bisa memudahkan mereka untuk masuk ke industri perfilman tanah air. Silakan Mas Ferdi. Oke. Terima kasih. Perkenalkan saya Ferdi Sulaiman. Mungkin banyak yang nggak tahu karena follower saya sedikit. Jadi gini, saya masuk ke industri itu dari tahun 2003 akhir ya. Saya masuk dari kecintaan saya kepada acting, masuk ke sekolah acting. Dan akhirnya saya juga bekerja di belakang layar sebagai creative director untuk promosi kampanye film. Jadi ini sebenarnya dua hal yang sangat-sangat saya akrab lah istilahnya pada saat saya awal-awal di industri. Di mana kalau menurut saya aktor itu hanya salah satu dari kolaborator seni dari sebuah karya film. Karena dalam satu karya film itu banyak sekali seni yang di dalamnya, sinematografi, art productions, musik, kostum, dan segala macam. Kalau yang untuk biasa tahu ya, dalam proses film itu yang ada yang namanya creative meeting, itu visi dan misi sutradara dan tema filmnya itu apa yang mau disampaikan itu disampaikan ke semua tim kreatif, dan tim kreatif setelah itu akan menawarkan kalau filmnya seperti ini gambar saya akan seperti ini, kalau filmnya seperti ini kostumnya seperti ini, kalau seperti ini musiknya nanti seperti ini, editingnya nanti seperti ini. Aktor memang tidak pernah dilibatkan dalam proses kreatif itu,
Tapi menurut saya, seorang aktor yang profesional, dia harus bisa menelaah naskah yang diberikan dan memberikan penawaran. Oke, kalau naskahnya seperti ini, sebagai seorang aktor yang profesional, tawaranmu untuk memainkan karakter tersebut itu apa? Contoh simpelnya seperti inilah, misalnya film Romeo and Juliet, gitu, cerita Romeo and Juliet. Oke, kita harus cari tahu juga ini tema besarnya apa? Apa argumen yang mau disampaikan karya ini? Kalau misalnya let's say Romeo and Juliet, kita udah tahu ya semua Romeo and Juliet. Argumen terbesarnya atau tema besarnya adalah cinta bisa mengalahkan segalanya, bahkan kematian. Oke, berarti dalam satu karya tersebut ada satu cinta yang kuat banget yang akan terus ditempa dikasih halangan, dihadapi tembok-tembok tersebut sampai akhirnya pada saat diadu dengan kematian, cinta menang. Benar nggak? Nah, pada saat si aktor, misalnya saya berperan sebagai ayahnya Juliet misalnya. Oke, apakah saya pendukung cinta atau penghalang cinta? Oh, ternyata saya penghalang cinta. Oke, saya tidak setuju Capulet dan itu bersatu gitu. Nah, saya harus lihat sebagai penghalang dalam tema ini, saya penghalang di mana nih? Dari sisi tradisi kah, culture kah, budaya kah, sosial kah, politik kah, apapun itu. Karena nanti ada fungsi-fungsi karakter yang lain. Dari temannya Romeo misalnya, itu adalah penghalang cinta dari sisi sosial, dari mana nanti bisa dari sisi yang lain. Sehingga si aktor ini belum ngomongin transformasi ke karakter ya, tapi dalam sebuah naskah itu dia tahu dulu dia fungsinya apa. Setelah dia tahu, oh oke, saya akan masuk sebagai fungsi yang menentang cinta dari sisi tradisi atau budaya. Oke, saya digambarkan sebagai seorang ayah dari Juliet yang melambangkan cinta. Saya mau bentuk karakter saya yang paling tepat untuk naskah ini supaya argumen si sutradara atau apa yang mau disampaikan si pembuat film itu sampai, saya harus jadi karakter yang seperti apa. Baru saya transformasi. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan atau prosesnya nggak nyampe ke sana gitu. Karena ya bisa dibilang kadang-kadang kita proses sebuah karya itu nggak intens dan tidak seprogresif dulu gitu, yang bisa sebulan workshop, bisa mungkin ada 25 kali pertemuan. Sekarang tuh kadang-kadang 3 kali reading udah habis tuh syuting, sehingga banyak sekali skip the process gitu. Dan ini akhirnya yang menyebabkan pada saat main itu nggak ada kesatuan visi, nggak ada kesatuan tema gitu. Yang aktor ini kemana, aktor ini kemana, aktor ini kemana. Dan menurut saya itu yang akhirnya, menurut saya aktor yang paling baik adalah aktor yang tahu bahwa dia nggak cuman acting tok, emosi ditempelin dialog gitu, tapi dia tahu fungsi karakter dia di situ sebagai apa. Dia tahu bahwa tujuan utama karakter dia dalam satu cerita itu apa, sehingga dalam mengejar objektif dia itu dia harus tiap-tiap scene dia muncul tuh dia harus ngapain aja dan motivasinya apa. Dan itu yang akhirnya kita pakai sebagai penilaian di rumah aktor gitu. Jadi nggak cuman physicality, believability-nya aja gitu. Itu pun kita nilai, misalnya kompleksitas karakternya, seberapa jauh si aktor dengan si karakter, seberapa natural transformasi dia menjadi si karakter yang dibutuhkan naskah, itu juga gitu. Tapi kita juga menilai apakah dia konsisten mengejar motivasinya, atau even dia punya motivasi apa enggak gitu, atau dia punya objektif apa enggak karakternya, atau mainnya hanya per scene doang. Oh di sini nangis, oh di sini marah, oh di sini ini. Yang sebenarnya kalau kita runtutin, ini maunya apa sih karakter, dia nggak tahu gitu. Kalau misalnya kelihatan kita syuting tuh nggak ngurut. Kita kadang-kadang scene 70 dulu, besok scene 15, besoknya scene 36. Kalau dia nggak menguasai sequence-nya atau apa yang gue mau di sini gitu sampai ujung, itu akan kelihatan banget pada saat perform gitu, bahwa dia actingnya tidak nyambung, nggak ada sesuatu yang dia kejar gitu. Lalu apakah dia bisa membawakan hal-hal yang against the obvious, yang di luar cerita, yang tapi dia butuhkan untuk karakternya, itu juga
butuh kemampuan aktor untuk menganalisa. Dan ada sekitar 20 kategori yang kita ciptakan untuk 20 kriteria yang kita ciptakan di Rumah Aktor untuk menilai sebuah performance. Dari situ kita bisa tahu apakah ini aktor terbaik apa enggak. Dan kita memang bikin satu sistem di mana kita tidak bisa menjatuhkan aktor atau memenangkan aktor. Semuanya itu berdasarkan point base gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tiba-tiba dari sekian juri nih, terus kok si ini rendah banget gitu. Kita bisa cek tuh, serius, misalnya peran Kartini difficulty-nya dikasih 2, lo ada apa sama Dian gitu kan? Atau misalnya perannya gitu, terus dikasihnya tinggi banget gitu. Kita bisa tahu gitu. Jadi itu untuk menghindari itu. Nah itu untuk aktor terbaik ya. Makanya hence that, kenapa aktor itu adalah sebuah pekerjaan profesional, bukan lagi pekerjaan yang istilahnya ya bisa sih, nggak masalah juga. Maksudnya ini pun terjadi di luar negeri, nggak di sini gitu. Yang ya saya bisa nyemplung, iya banyak kok yang nyemplung di sana juga gitu, di Hollywood, di mana ada kok yang viral nyemplung dari iklan apa gitu, nyemplung banyak gitu. But yang saya minta untuk teman-teman let's say yang bukan punya pendidikan latar belakang aktor atau sebagai pemain, pas sebelum nyemplung, ya menyiapkan diri seperti kata Putri tadi. Karena ini satu medium profesional nih, karyanya karya rame-rame nih. Jangan sampai semua sinematografinya udah keren, production art-nya udah keren, apa yang udah keren, kedodoran di performance karena kamu nggak ngerti naskahnya. Itu akan sayang banget gitu. Satu karya jadi kesannya cacat karena ada salah satu pemain yang tidak mau bertanggung jawab terhadap karya seninya sebagai kolaborator seninya gitu. Nah, mengulik tentang pemain-pemain atau talent-talent yang baru yang muncul berdasarkan follower base atau popularity base. Ini sebenarnya ada 2 nih sisinya. Jadi dulu waktu saya bekerja sebagai creative director promotional kampanye film, kita juga menghadapi ini gitu. Bahwa kita butuh kekuatan popularitas, kita butuh kekuatan artisnya untuk menunjang filmnya. Tapi pada saat itu, pada saat saya selama 2004 sampai 2010-2012 lah, film saya yang terakhir saya promosiin waktu itu Ketika Cinta Bertasbih. Awal-awalnya itu ada Jomblo, Maaf Saya Mengambil Istri Anda, dan lain-lain. Nah, kesimpulannya adalah bahwa Indonesia tidak punya a go-to artis atau go-to actors yang bisa menjamin jumlah penonton. Tidak ada satupun. Dan ini bukan saya menyalahkan pemainnya, aktornya atau apa, enggak gitu. Karena memang ini bukan hanya disebabkan oleh aktornya gitu. Mau aktor sebagus apapun, seterkenal apapun di Indonesia tidak bisa menjamin oke, setiap yang saya main pasti 1 juta atau setiap yang saya main pasti box office. Nggak ada. Dan ini nggak apa-apa gitu. Emang kenapa saya bilang begini? Karena memang kita punya user behavior, penonton kita behaviornya penikmat karya seni di Indonesia itu totally beda sama di luar negeri. Pada saat kita di luar, pada saat kita bilang aku fansnya The Rock atau aku fansnya Reese Witherspoon atau aku fansnya misalnya siapa gitu aktor terkenal, saya bersedia mengeluarkan uang untuk membeli karyanya. Itu di luar. Jadi pada saat mereka mengeluarkan film atau apa, ada tracknya tuh. Oh, kalau The Rock sekarang misalnya kalau film yang ada dianya itu ada a certain income yang udah pasti didapat tuh. Makanya dia waktu kemarin-kemarin sempat jadi kayak penyelamat franchise. Karena franchise kasih The Rock langsung laku gitu kan. Ada itunya gitu. Indonesia nggak punya itu. Kenapa? Karena user behavior kita itu gratisan. Maaf banget penonton-penonton. Follow orang itu gratis. Ya kan? Untuk nonton orang di YouTube itu gratis. Pada saat mereka disuruh membayar 50.000 atau 35.000 untuk menonton film, mereka nggak mau.
link Telegramnya dong Kak, download di mana? Seru, minta linknya dong. Itu yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya buat saya, untuk seorang produser, misalnya, saya harus pakai dia followernya tinggi, atau saya harus pakai dia karena dia lagi viral. Penontonnya nggak akan ikut. Penonton yang follow dia dan nonton viral itu bukan orang yang sama yang ke bioskop nonton film. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada bukti juga bahwa yang viral pasti viral di bioskop. Dan itu sering terjadi. Dan dulu zaman saya waktu pas awal-awal memegang promo film, yang viral atau yang populer di TV dipasang di bioskop. TV konsumsi gratis, bioskop konsumsi berbayar. Nggak kena juga. Saya nggak usah nyebut nama, tapi ada beberapa orang yang sangat-sangat lagi ngetop banget di TV, begitu dia di bioskop nggak ada yang nonton. Kenapa? Bukan salah dianya. Karena penontonnya tidak mau keluar uang. Saya foto-foto pada saat promo, saya punya sesuatu yang saya bisa bawa pulang, tapi begitu suruh masuk bioskop secara bayar, saya nggak mau. Itu user behavior kita. Sayangnya, gitu. Jadi masih sedikit banget kita punya apresiasi terhadap karya dan pembuat karya gitu. Kalau bisa gratis, kalau bisa nggak bayar, kenapa harus bayar? Nah itu yang harus kita benerin dulu gitu. Jadi menurut saya film yang laku malah pada saat saya waktu itu masih benar-benar megang istilahnya marketing dan advertising, justru adalah film atau produk yang membuka market baru. Oke. Pada saat misalnya Ayat Cinta pertama kali keluar, ternyata ada satu film religius yang bisa ditonton oleh ibu-ibu pengajian, bisa ditonton oleh masyarakat mayoritas yang sangat relate dengan tema tersebut. Akhirnya mereka datang berbes-bes. Akhirnya mereka datang berbondong-bondong. Karena ada segmen baru yang tadinya nggak punya penonton, akhirnya mereka jadi punya penonton. Laskar Pelangi juga seperti itu. Ini film sekolah gitu tiba-tiba. Saya ingat banget dulu ada sekolah BPK Penabur gitu, sekolah Kristen gitu. Diliburin untuk nonton Laskar Pelangi gitu. Mereka bukan penonton bioskop kan. Tiba-tiba sekolah-sekolah meliburkan anak-anak muridnya, terus dia bikin field trip terus nonton Laskar Pelangi. Ada segmen market baru yang dibuka. 5 cm juga seperti itu. Pendaki Gunung dibuatkan film dan akhirnya laku. Nah, itu yang waktu saya lihat, kalau kita mau bikin film laku, ternyata yang kita harus lakukan adalah market cap-nya kita harus gedein. Penonton Indonesia berapa sih? 1 juta, 1,5 juta. Itu yang sering ke bioskop dan nonton dan rajin mengikuti film Indonesia. Sisanya berarti ini anomali nih. Jumlah ini bisa ada, bisa enggak. Gitu. Sekarang mungkin habis pandemi, kita market cap-nya cuma 300.000, 350.000 gitu. Tapi sisanya anomali nih. Mereka datang for a certain ada certain target nih. Kalau ada si ini atau kalau ada filmnya si ini gitu, baru mereka datang. Nah, menurut saya beberapa hal ini juga mungkin bisa dibantu sama teman-teman wartawan di sini ya. Karena pada saat saya dulu megang promo juga memang terjadi seperti itu. Pada saat film promosi atau misalnya press conference, to be honest, yang dikerubutin yang namanya populer doang gitu. Padahal pemain-pemain dengan porsi besar ini butuh didukung karena dia yang main filmnya, dia yang porsinya bagus, tapi tidak didukung oleh pemberitaan sehingga dia juga nggak naik gitu. Dan itu akhirnya yang mungkin produser lihat, ya udah pakai nama yang populer aja, ntar yang diliput wartawan mereka kok siapa tahu orang nonton. Padahal nggak juga. Orang baca berita kan gratis nih, tapi nonton bioskop bayar gitu, nggak sama juga gitu. Tapi saya mengharapkan gitu, kalau di luar masalahnya mau pendatang baru, mau orang nggak terkenal, itu dilihat dari porsi dia di dalam film tersebut. Kalau dia emang signifikan, liput dia, karena memang itu filmnya dia gitu. Jangan sampai misalnya kadang-kadang waktu itu saya pernah ikut, dia cuma main satu scene doang gitu. Cuman karena mungkin follower dan popularitasnya paling tinggi, dikerubutinnya dia doang gitu. Even ada aktor senior yang bagus banget main di situ, nggak ada yang wawancarain sama sekali. Kasihan banget jadi timpang juga promosinya. Nah, mungkin di sini ada teman-teman dari pemerintah, kementerian dan segala macam. Kita kemarin beberapa misalnya funding itu benar-benar difokuskan untuk produksi karya film gitu ya.
menurut saya yang harus kita juga lirik adalah bagaimana kita membangun penonton, apalagi pasca pandemi ini ya, penonton berkurang jauh dengan adanya streaming dan segala macam, penonton yang ke bioskop itu berkurang jauh. Bagaimana kita bisa menciptakan penonton? Percuma kita bikin produknya kalau pembelinya nggak nambah. Oke, dan ini saya udah dari tahun 2004 sampai sekarang, yang waktu itu let's say market cap targetnya itu 16 sampai 25. Mereka sekarang udah umur 40-50-an. Apakah mereka akan balik lagi ke bioskop? Belum tentu. Kenapa? Karena tidak dirawat. Penonton film Indonesia itu tidak dirawat oleh filmmakers-nya. Beda mungkin sama di Hollywood atau di India atau apa. Mereka tuh bener-bener di-cater. Lu mau apa? Hayu. Lu mau serunya nonton film tuh kayak apa? Mau dapat bioskop experience kayak apa? Yuk gua kasih tahu serunya menjadi seorang penonton film. Nah, kita tuh terlalu fokus sama bikin, produknya banyak, yang nonton segitu-segitu aja dan tidak bertambah. Dan saya rasa itu juga yang harus di-create mungkin dari sisi marketing dan advertising, menciptakan target audience. Dan itu yang mudah-mudahan bisa juga untuk kedepannya. Kalau target audience-nya luas, otomatis penonton film kita juga wawasannya jadi lebih luas, nggak cuma satu segmen. Karena itu kadang-kadang juga yang dikeluhkan produser, ngapain bikin film ini? Yang laku cuma film ini doang kok. Ngapain bikin genre ini? Yang laku cuma genre ini. Karena market cap-nya nggak pernah dibuka gitu. Kalau market cap-nya dibuka, ya kita 200 juta, masa ya penonton untuk dapat 10 juta aja cuma satu gitu kan, satu film dari sekian puluh tahun kita di industri ini. Padahal kita punya masyarakat 200 juta. Harusnya kalau misalnya kita benar-benar mensasar target dengan benar, apalagi sudah ada sosial media di mana target audience tuh udah bisa di tangan gitu ya, nggak lagi di billboard, nggak lagi di TV, nggak lagi yang distracted gitu, bener-bener bisa langsung ke tangan dia. Fokus ke situ will create more audience, dan mudah-mudahan itu juga menciptakan film-film menjadi kualitas lebih bagus, dan akhirnya otomatis membutuhkan aktor-aktor yang jadi lebih baik juga untuk ada di film tersebut. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wow, luar biasa ya Mbak Putri ya, Mas Ferdi. Aduh, saya ini ya, saya senang nih sebenarnya mandu ini. Sekali lagi saya jadi kayak nambah pinter lah kayaknya, dapat insight baru. Banyak hal menarik yang disampaikan oleh Mas Ferdi. Salah satunya adalah yang saya pun kayaknya baru melek dan memahami itu secara lebih adalah mengenai user behavior juga ya Mas Ferdi ya, bahwa itu memang penting juga gitu untuk dibahas. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat juga. Nanti saya akan menanyakan langsung juga. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung juga, saya persilakan. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya mungkin ke Mas Ferdi dan Mbak Putri satu pertanyaan saja, bahwa setuju atau tidak nih kan sekarang itu kalau misalnya membuat produksi film atau series atau apapun, kayak ada yang bilang mungkin let's say netizen atau siapa, kok aktornya itu lagi, kok aktrisnya itu lagi, khususnya untuk di lead actor. Dan ada juga yang mengatakan bahwa SDM aktornya kurang lah atau segala macam. Justru dengan adanya viral di media sosial, akhirnya nyemplung jadi aktor atau aktris, itu akhirnya menambah kuota istilahnya jumlah aktor dan aktris di Indonesia, khususnya yang nanti akan didapuk menjadi lead actor. Apakah setuju dengan kurangnya SDM aktor di Indonesia, Mas Ferdi atau Mbak Putri duluan? Silakan. Silakan, Put. Ladies first. Waduh, oke. Kalau dibilang kurang, menurutku sebenarnya enggak. Tapi yang mau dikasih kesempatan dikit ya. Kita yang di komunitas kerasa banget ya, Put ya. Di komunitas kerasa banget, karena banyak banget yang bagus. Ya. Meskipun dari segi production, sebenarnya aku mengerti juga kenapa kemudian yang diberikan kesempatan itu lagi. Selain karena gini, mungkin gini, bukan kualitasnya yang kurang, trust-nya yang kurang. Ya. Nah, but trust has to be earned, kan? Jadi dengan semakin banyaknya orang di dalam satu kolam gitu, menurutku memang semuanya harus membuktikan diri. Membuktikan diri bukan hanya bisa main bagus, tapi bisa cope up dengan industri. Karena beda banget setting berlatih
dengan kemudian setting lapangan gitu. Seberapapun kita mencoba untuk bikin mirip gitu ya, setting pelatihan dengan setting lapangan, pasti ada saja hal-hal di lapangan yang akan challenge kita untuk lebih baik lagi. Dan seringkali untuk dalam tanda kutip teman-teman yang instan gitu ya, jadi kadang-kadang gagap untuk menghadapi industri yang memang keras banget sih gitu. So aku merasa bahwa kupikir itu bergerak dua arah, bahwa trust dari production juga masih kurang untuk aktor-aktor baru gitu, karena pasti ada pertimbangan ekonomi, ada pertimbangan strategi marketing juga dan promosi. Tapi dari teman-teman pemain, aku selalu bilang make yourself accessible, bahwa kita juga harus membuka jejaring sebesar mungkin. Bahwa kalau zaman dulu kayak ya ada ordal nih, ordal gitu. Kesannya ordal tuh negatif gitu ya. Kalau misalkan kita mau Ordal masuk apa, ke Put? satu tempat, orang dalam, Orang om, dalam. om gitu lagi. Ya, Iya, iya. ya. Jadi kalau sekarang menurutku enggak juga, kenal sama orang, punya jejaring, it's a good thing. Kita kenal orang dalam boleh, tapi masuk dengan cara yang salah itu nggak boleh. Ya, Tetap harus melewati betul, betul. prosesnya, kenal siapa, tahu oh ada casting, gue mau ikutan dong, boleh ya gue ikutan ya gitu. Ikutanlah, tunjukkan what we can do. Jangan malas casting kalau menurut aku. Sekarang tuh bahkan ada caster-caster yang aku mengalami agak sungkan gitu loh nanya, iya Mbak, kita tapi butuh screen test gitu, kita butuh casting Mbak Putri. Ya nggak apa-apa, Emang ayo begitu gitu. prosesnya dari dulu. Memang begitu. Ada teman-teman yang bilang bahwa casting itu kerjaan kita, berakting itu kegemaran kita gitu. Jadi kadang-kadang kita dibayar tuh buat nunggu ya, buat nunggu, Iya. buat waktunya. Tapi kalau suruh mainnya, suruh bedah naskahnya, suruh apa, if you really love it, itu nggak ada perasaan kerja kalau buat aku sih, gitu. So kurang tidak, karena semakin banyak sekolah atau workshop acting yang baik saat ini dibandingkan dengan dulu. Mungkin kalau sekolah formal kan ada IKJ gitu ya dulu ya. Sekarang juga, tapi itu pun bukan acting untuk film. Kalau nggak salah keaktoran dan teater di IKJ ya. Correct me if I'm wrong ya. Jurusannya masih itu gitu. Sehingga memang tetap akan butuh penyesuaian lagi. Dan untuk workshop-workshop yang lain ya tentunya sifatnya workshop kursus gitu seperti yang diberikan oleh Mas Ferdi. Tapi sertifikasi keaktoran seperti misalnya di luar atau legitimasi kayak misalnya saat ini saya sedang ada kelas untuk Meissner Teknik. Itu ya memang belajarnya dengan guru yang certified sebagai pengajar dan certified Meissner Teknik gitu. Jadi everything is really certified dan diuji gitu, bukan yang ujuk-ujuk muncul dari mana dan dari hal-hal yang kesannya kalau seni itu tidak terukur gitu. Padahal it's also a science. Makin kesini ya, saya makin berpikir bahwa acting itu juga science dan terukur gitu. Oke, luar biasa Mbak Putri. Selanjutnya Mas Ferdi, silakan. Apakah setuju dengan statement mungkin kekurangan artiskah di Indonesia? Aktor kerja ya, aktor yang aktif. Oh, working ya. actors ya? Working actors ya. Ya. Karena saya sendiri mengalami itu pada saat saya produksi kemarin sebagai sutradara, bahwa jadi gini ya, buat teman-teman, pemain itu nggak selalu mungkin yang kalian lihat di media massa ya. Itu ada tier-tiernya tuh gitu. Ada yang peran utama, supporting utama, supporting peran pembantu, figuran dan lain-lain. Dan kita butuh semua. We need all of that. Karena gini, kalau misalnya kita punya let's say 100 aktor gitu. Terus pada saat kita mau fill in the quota, terus tiba-tiba ada yang cuma 1 scene, 2 scene atau 1 hari 2 hari. Terus kita nggak punya pemain, atau pemain yang biasa main itu bukan pemain biasanya. Orang iseng-iseng pengen masuk TV, orang iseng-iseng main syuting gitu. Padahal kita butuh yang, aduh sayang skripnya bagus, nggak bisa nih. Akhirnya kita harus pakai aktor. Akhirnya budgetnya nggak masuk. Dan itu yang akhirnya waktu pas kemarin saya produksi, udah daripada saya dikasih sama bagian casting orang-orang yang
nggak kompetensi enough untuk melakukan scene-scene yang saya perlu untuk jadi, karena meskipun partnya kecil dalam satu series atau film, ini penting gitu loh. Karakter tuh nggak ada yang nggak penting. Tapi kalau tidak dimainkan dengan baik, akhirnya jadi merusak karya itu sendiri. Akhirnya saya menggunakan list pemain saya di komunitas. Hea Production, Mondi Lab-nya Putri, Backing Acting Kumanya Paula Gusta, kelas saya sendiri. Karena saya tahu pada saat sama mereka, saya bisa bicara dengan bahasa yang sama gitu. Jadi apa yang saya mau capai jadi. Tapi kan apakah saya aja yang melakukan itu gitu? Saya harap sih mungkin Putri dan teman-teman lain juga, Paul pastinya akan melakukan itu gitu. Film Preman salah satu contohnya gitu kan. Bagaimana itu di fill in with actors gitu kan. Jadi saya tahu nih orang-orang ini cuma tinggal butuh kesempatan. Yang bikin kita kurang sebenarnya mungkin seperti Putri tadi bilang, trust kita untuk memberikan peran utama atau peran supporting utama kepada aktor-aktor baru. Karena terus terang nih, correct me if I'm wrong ya Put, you probably know this better than me. Untuk umur 16 sampai 25, khususnya perempuan. Kalau cowok kayaknya banyak banget sih pilihannya, tapi khusus karakter untuk aktris perempuan 16 sampai 25 yang bisa kita bilang Christine Hakim muda, yang bisa memainkan pada saat kita punya film dan butuh karakter aktor. We don't have a choice. Right? We don't have a choice. Kan kebayang nggak sih zaman Wimba-nya Bas Akub dulu udah apa? Kita punya sederetan gitu. Oh, kalau mau yang film-film ini kita punya Yeni Rahman, kita punya Christine Hakim, kita punya segala macam. Begitu sekarang, mampus pakai siapa ya? Gitu. Akhirnya kita harus mengkompromi, ya udahlah pakai yang terkenal aja atau yang orang tahu. Juga untuk karakter aktor di umur 40s and 50s. Oh my God, nggak sampai satu tangan ini lengkap. Ya, ada kekurangan di situ. Even di komunitas aja, pada saat saya track record 20 gelombang saya, emang range-nya tuh 16 sampai 25. Jarang banget, baru saya ketemu beberapa lah kemarin yang umur 40 ke atas, atau late 30s yang ambil kelas saya gitu, tapi itu benar-benar kayak cuma 10%. Doni Alamsyah salah satunya yang aktor yang mau ngambil padahal dia acting udah duluan sebelum saya gitu. Nah, ini tuh harusnya menjadi concern. Masa iya kita cuma mikirin yang muda-muda aja. Kita harus mikirin semua umur gitu. Kalau di Hollywood kan mau nyari aktor yang dari umur 10 tahun sampai yang umur 60 80 tahun mereka punya gitu loh. Nah, kita tuh karena industri ini, media sosial ini, follower tren ini, akhirnya kita jadi nggak punya kelompok aktor yang bisa menghiasi film kita dengan tanpa kompromi istilahnya. Karena semuanya aktor nih, bukan asal ada gitu. Itu sih concern saya. Oke. Terima kasih Mas Ferdi dan juga Mbak Putri. Selanjutnya kita akan next ke pertanyaan yang sudah menumpuk di Q&A di kolom chat dari teman-teman wartawan. Tapi mungkin sebelum saya membacakan pertanyaan, mungkin saya ingin memberi kesempatan kepada teman-teman partisipan mungkin yang ingin bertanya secara langsung, boleh silakan di-unmute dan untuk menyampaikan pertanyaannya. Apakah ada yang ingin menyampaikan secara langsung? Silakan. Oke. 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya secara langsung. Dan oke, untuk itu saya ingin membacakan pertanyaan di kolom chat. Ini dari Mas Edo dari Urban News. Pertanyaan untuk dua narasumber. Yang pertama, secara holistik, poin-poin apa saja yang dibutuhkan oleh seorang talent scout atau pencari bakat untuk mencari artis? Khususnya tidak melulu soal wajah, tapi kemampuan yang utama. Kemampuan yang utama, ini ada tanda tanya itu. Oke, itu yang pertama. Poin-poin apa saja yang dibutuhkan oleh istilahnya pencari bakat untuk mendapatkan aktor atau aktris dan tidak hanya melulu soal wajah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tips apa untuk memiliki umur panjang agar terus berperan di dunia perfilman tanah air? Mas Ferdi dulu mungkin silakan yang pertama. Apa sih poin-poin yang dibutuhkan untuk mencari seorang aktor ataupun aktris khususnya tidak melulu soal wajah?
Oke, sebuah karya film pasti membutuhkan sosok-sosok ya. Sehingga kalau in terms of physical, pasti untuk casting atau talent scout akan mencari yang sosok yang terdekat atau yang paling tepat untuk ada di situ. Kedua, mereka pasti akan memastikan apakah si pemeran atau si talent yang di scouting ini mau belajar kalau misalnya mereka tidak punya latar belakang atau punya kemampuan untuk bisa berada di sebuah produksi profesional. Karena mereka nggak mungkin juga tuh yang ya udah deh nanti ajarin saya di lapangan, nggak bisa gitu. Di lapangan kita nggak ada waktu untuk belajar, kalian udah tinggal syuting gitu. Kalau nggak orang nggak kerja 14 jam, jadinya kerja 20 jam kalau semua lagi belajar. Bentar doang, ulang kan lagi belajar, nggak bisa, nggak bisa. Jadi itu harus ada sosok yang tepat. Pastinya kadang-kadang sosok yang tepat mungkin nggak ada di let's say barisan aktor yang lagi aktif bekerja, mereka harus cari yang baru gitu. Tapi ya dia harus punya kemampuan untuk nge-backup bahwa oh ya saya siap untuk Anda ada di profesional. Ini saya tahu dulu misalnya kayak seorang Iko Uwais. Yang main The Raid emang mungkin nggak bisa banyak, cuman dia gitu. Tapi pada saat itu Gareth Evans masukin Iko ke Bang Eka Sitorus Sakti Aktor Studio 3 bulan untuk supaya dia siap menjadi aktor. Nah, saya harap buat teman-teman yang dapat aji mumpung atau kesempatan seperti itu, jangan menyia-nyiakan karena karyamu tuh forever loh. Pada saat kamu terlihat kaku, terlihat jelek, terus nyesel, berapa film kemudian, anjrit, acting gue jelek banget ya di situ, tahu gitu gue belajar dulu. Sayang, karena itu udah jadi archive, apalagi teman-teman wartawan. Mereka bisa pull out any of your movie from the past. Ya, betul. Iya, jadi siapkanlah buat talent-talentnya dan scouting. Make sure siapapun yang kita taruh di industri, jangan yang cuma mediocre, tapi yang memang mau bertujuan meningkatkan karya dan film Indonesia untuk bisa berkancah nggak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Jadi jangan malu-maluin lah kita gitu loh, film ini gitu yang ya artisnya artis ini influencer atau apa, aduh kedodoran gitu, kan malu bawa ke luar negerinya gitu. Oke, Mas Ferdi ini langsung nyambung ke pertanyaan kedua. Dari Mas Ferdi sendiri sebagai seorang aktor, tips apa yang ingin dibagikan ataupun yang dimiliki Mas Ferdi dan ingin dibagikan untuk memiliki umur yang panjang nih di dunia perfilman? Oke, ini saya juga waktu itu menjadi salah satu strategi saya waktu pertama kali masuk. Saya masuk dari orang kantoran ya, anak agensi, megang promo dan segala macam. Terus saya tertarik banget dengan seni peran. Lalu ya banyak lah, nggak usah saya sebutin. Yang istilahnya yang lu mau acting mau jadi apa Fer gitu. Mukanya kayak gini. Dulu belum ada Korea-Koreaan ya. Saya 2005 2006 tuh muka kayak gini tuh nggak banyak dibutuhkan gitu. Dan seolah-olah ya mohon maaf nih kalau agak menyinggung perfilman Indonesia mudah-mudahan sekarang sih udah enggak ya. Zaman dulu tuh kayak oh kalau mukanya begini kita harus cari alasan kenapa yang main mukanya begini. Seolah-olah gitu. Padahal muka Indonesia tuh kan macem-macem ya gitu. Tapi kayak harus dicari alasannya gitu. Oh nggak ada alasannya kita jadi nggak bisa. Dan akhirnya saya pada saat itu oke, salah satu nilai jual atau daya tawar saya seperti yang Putri bilang, saya harus actingnya harus di atas rata-rata berarti untuk mereka sampai bisa butuh saya. Kedua, saya harus menghindari kebutuhan mereka hanya untuk mengisi peran-peran oriental atau Asian look gitu. Dan pada saat itu saya juga masuknya udah telat ya, umur 29 saya baru masuk ke dunia ini. Jadi saya menghindari peran bapak-bapak waktu itu karena saya nggak mau langsung kalau ada bapak-bapak baru saya gitu. Jadi bapak-bapak muda pada saat itu. Kenapa? Karena saya lihat gini, saya ingin karir saya tuh seperti senior-senior saya kayak Om Slamet Raharjo, kayak Mas Arswendi dan yang lain-lain. Di mana mereka prolong the test of time gitu. Kayaknya mau diuji sampai ini tetap kita butuh mereka gitu. Nah, saya pengennya saya bisa punya itu. Caranya adalah ya keep growing, keep learning gitu. Mungkin pengalaman saya udah sekian tapi tetap aja gitu. Masih makin banyak saya pelajari, makin banyak yang saya nggak tahu gitu sebenarnya. Sehingga saya harus terus-menerus
membuktikan ke diri saya bahwa oh saya harus belajar ini, saya harus belajar ini, dan actually membuka kelas dan membawa tanggung jawab ke para peserta itu menjadi membuat saya malah jadi makin istilahnya banyak belajar untuk paling enggak bisa dipertanggungjawabkan apa yang saya ajarkan dan turunkan ke mereka, karena saya juga ingin mereka mempunyai karir yang panjang gitu loh, nggak cuma instan gitu. Oke, jadi memang itu pentingnya belajar ya Mas tadi ya, keep learning, semakin belajar semakin banyak yang saya ternyata tidak tahu ya. Jadi memang poinnya adalah banyak belajar agar tetap lasting gitu ya. Oke. Yes. Mbak Putri, silakan Mbak Putri. Ini mungkin Mbak Putri bisa menyampaikan apa sih yang kriteria yang harus dimiliki oleh pencarian bakat untuk mencari seorang aktor atau aktris? Oke, Mas Ais, menurutku yang pertama harus dijawab sama Mas Ferdi ya, dan aku Oke. tidak punya kapasitas untuk menjawab yang pertama. Oke, baik. Berarti yang Oke, kedua aja ya dan Mbak Putri ya. aku setuju, dan I'm Ya. echoing Mas Ferdi, aku setuju dengan yang Mas Ferdi sampaikan. Oke, yang kedua, tips umur Tipsnya nih. panjang ya. Iya, agar umur panjang nih. Oke, aku selalu bilang tipsnya, ini jawaban ini berubah setiap tahap atau fase yang aku jalani sebagai aktor. Dan di tahap ini aku akan bilang ada 2 kategori. Yang pertama adalah mind, body, and soul gitu. Bahwa itu semua harus jadi satu, kita harus fully committed jadi aktor, ya udah kita jadi aktor. Berarti semuanya secara keutuhan harus menunjang keaktoran. Termasuk investasi-investasi kita. Investasi dalam hal apa? Dalam hal pemikiran, dalam hal kesiapan batin gitu. Dan juga dalam hal niat gitu. Dan mungkin gampangnya ini kali ya, dapur sumur kasur. Itu udah paling bener banget. Makanannya dijaga, Ya. dapur nih ya kan. Ya tapi diartiinnya kita sesuaikan ya. Ini biar gampang Iya. aja ingetnya. Betul. Dapur, makanannya dijaga. Percaya banget karena meneruskan yang Mas Ferdi bilang bahwa sulit sekali mencari aktor berumur 40 tahun ke atas karena tidak banyak aktor film kita yang masih prima secara fisik di usia tersebut. Sehingga kita harus cek dari awal benar kita suka makan macam-macam. Aku suka banget makan jeroan. Tapi berhati-hatilah teman-teman, dan itu penting banget untuk jaga kesehatan fisik dulu nih nomor 1. Terus kemudian makanan masuk, sumur, nimba guys, olahraga. Itu penting banget. Karena bukan hanya persoalan sehat aja, tapi sebagai seorang aktor, kita memang harus toning badannya. Toning tuh apa? Harus menjaga bentuknya dan kekuatannya. Syuting yang kelihatannya kita cuma lari dari mana ke mana, tapi take-nya bisa 7 kali, saudara-saudara gitu. Di bawah hujan, di dini hari. Nah, itu kalau stamina-nya nggak kuat, kelar lah itu. Jadi, itu penting banget untuk dilakukan. Dan kasur, tidurnya mesti bener. Banyak yang bilang kalau emang syuting tuh kita tuh rekor syuting tuh 34 jam. Nggak berhenti nonstop. Itu parah banget sih menurut aku. Berapa Mbak Putri? Maaf diulangi lagi, barusan kepotong. 34 jam. Itu bukan aku 3. yang mengalami ya, tapi ada temenku yang ngalamin 34 jam syuting. Itu kan udah eksploitasi ya sebenarnya menurut saya. Udah nggak sehat. Tapi jangan salah, banyak banget yang syuting tuh masih 20-24 jam. Itu banyak sekali di Indonesia ini. Callingannya jam 5 pagi, pulangnya ya jam 5 paginya lagi atau jam 7 pagi gitu, karena harus beres-beres dulu, lepas prostetik dulu habis itu gitu. So, salah satu skill yang harus dimiliki oleh seorang aktor profesional adalah bisa tidur di mana saja dengan cepat dan bangun dengan cepat dan segar. Nah, itu power nap tuh jadi penting banget. Sehingga menurutku 3 hal itu perlu dijaga. Tuh, dapur, sumur, kasur. Itu penting banget tuh, prinsip yang penting untuk kita keep in mind dan kita lakukan secara rutin. Kalau mau umurnya panjang sampai umur berapa kita masih sanggup untuk main seperti apa. Mungkin seperti Tom Cruise umur 6 sekian masih begitu badannya gitu kan. Terus atau
kayak Charlize Theron juga umur berapa masih main Atomic Blonde, ya kan umur 40 begitu. Lah kita umur 30-an aja kayaknya udah riak suruh main action sekali aku. Rasanya pulang aduh pengen pijet gitu. Oke, terus di luar itu tadi meneruskan yang main Body and Soul bahwa semuanya harus menyeluruh, bahwa sekali diniatin ya berarti percayalah bahwa nggak cukup untuk cakep aja, cantik aja, dan pinter acting aja. Bahwa sekali lagi keberuntungan itu datangnya dari kesiapan dan kesempatan. Jadi kalau kesempatannya kita nggak bisa bikin sendiri, kalau kesempatannya kita juga banyak faktor X-nya, jadi mungkin yang bisa kita kontrol adalah mempersiapkan dirinya. Termasuk juga membangun aksesibilitas untuk teman-teman atau mungkin yang bisa dibilang fans dan community support kita untuk terus tahu apa yang sedang kita kerjakan dan value apa yang kita bawa dalam karya-karya kita. Terakhir tipsnya. Nah, kalau yang tadi tuh yang harus ada itu foundation tuh kalau menurut aku. Yang Sementara penting tipsnya, banget gitu. iya itu nggak boleh kurang tuh kalau menurutku. Aku juga telat banget untuk belajar bahwa harus olahraga cukup ya, yang bukan cuma hanya jaga kesehatan, tapi juga menjaga bentuk tubuh dan menjaga kekuatan. Tipsnya satu lagi adalah punya unique selling point. Unique selling point apa? Kalau Mas Ferdi tadi bilang bahwa kita punya, Mas Ferdi bilang bahwa wah salah satunya gue harus bisa acting di atas rata-rata. Nah, sejujurnya Mas Ferdi itu juga yang aku miliki di awal berangkat karena aku nggak tahu gimana caranya, aku nggak suka mainan sosial media, aku nggak suka nongkrong. Jadi satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah I need to be so good sampai nobody can ignore me aja gitu. Kayak harus bagus banget gitu. Jadi latihannya gila-gilaan gitu. Juga ngulik karakternya dan segala macamnya. Jangan takut sama perubahan teman-teman. Tetap up to date sama apa yang terjadi saat ini, up to date terhadap trennya, up to date terhadap sistem yang terus bergerak, up to date terhadap teknologi. Bagus kalau tahu perkembangan dunia dan perkembangan komunitas di sekitar kita. Dan tetap ngejaga jejaring. Nah, itu yang akan terus menurutku bisa bikin panjang umur. Aku nggak pernah lupa tips pertama yang ku dapatkan dari teman bermainku, partnerku bermain pertama adalah Mas Lukman Saardi. Dan Mas Lukman bilang bahwa dari segala hal yang kamu punya, nomor satu tuh attitude. Orang yang pintar banget mainnya, kalau susah diajak kerja sama, akan lebih sedikit diajak kerjanya dibandingkan dengan orang yang nyaman diajak untuk berkolaborasi. Jadi itu yang masih aku pegang sampai sekarang. Semoga juga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Yang mana yang mau dipilih, ada foundation yang menurutku wajib membuat kita langgeng di sini. Dan juga ada tips dan trik yang bisa membuat kita bisa jadi top of mind di teman-teman filmmaker. Ya. Body and soul itu penting sekali ya Mbak ya untuk selalu dijaga gitu kan. Luar biasa Mbak Putri. Oke, ini Mas Ferdi nampaknya akan nanti akan bergabung kembali. Ini saya akan baca pertanyaan selanjutnya ini mungkin terkait tentang promosi ya, mungkin ke Mbak Putri. Ini pertanyaan dari Tertiani. Apakah ada kewajiban tidak tertulis tapi mungkin terucap bagi aktor untuk ikut mempromosikan untuk ikut mempopulerkan atau promosi film melalui media sosial mereka? Ada. Tertulis di kontrak. Tertulis ada. Kalau dulu tidak, kalau sekarang tertulis. Itu pertanyaannya Kak Tertiani menjawab Iya. nggak? Iya. Ada. Biasanya memang, gimana Kak? Silakan Mbak Putri. Jadi kalau di kontrak ada tulisannya, bahkan di beberapa kontrak yang paling baru gitu ya, aku sering melihat karena di yayasanku, aku juga menangani beberapa talent gitu. Aku memanajeri beberapa orang dan kita sering sekali melihat dalam kontrak ada permintaan promosi. Kalau zaman dulu promosi itu bisa digabung atau bisa dipisah. Nah, tapi ini biasa dibuat dalam satu perjanjian bersama
maksudnya perjanjian yang jadi satu dengan perjanjian pokoknya, dan bahkan ada yang merinci. Jadi 14 kali story, berapa kali posting biasa, dan berapa kali reels, YouTube, TikTok, segala macam gitu. Itu ada yang ditulis. Dan itu pun bisa menjadi bagian dari bargaining power kita. Kalau kita sudah punya nilai dalam postingan-postingan kita atau sosial media kita udah punya value sendiri. Itu Oke. kalau dari sudut pandangku ya yang aku alami. Dari Mas Ferdi, Oke. mengalami juga nggak? Sorry tadi sempat restart dulu. Oke. Oke, Mas Jadi Ferdi, influencer dong ya. ini Ah iya, influencer film. ini pertanyaan yang sama yang barusan saya ajukan ke Mbak Putri Ayudhya dari Mbak Tertiani. Mas Ferdi, apakah ada kewajiban tidak tertulis tapi mungkin terucap bagi aktor untuk mempopulerkan atau mempromosikan film melalui media sosial mereka? Mas Ferdi, silakan. Oke, kalau ini sebenarnya tadi mungkin Putri udah jelaskan sedikit. Memang pada saat kita bermain atau bekerja di dalam satu produksi, kadang-kadang di kontrak itu dimasukkan salah satu sebagai kewajiban pihak kita sebagai pemain untuk mempromosikan si film tersebut. Dan sekarang sudah mulai masuk meranah promosi dalam media sosial. Jadi bukan hanya konvensional seperti talk show atau wawancara atau semacamnya. Nah, kalau memang sudah ditulis jelas di dalam kontrak, ya kita harus mau tidak mau mematuhi kontrak. Karena kalau media sosial, kalau buat saya pribadi, itu adalah sebenarnya akun pribadi saya. Tapi memang tiap orang punya kepribadian yang berbeda-beda. Mungkin akun sosialnya itu isinya dan kontennya itu kadang-kadang let's say mereka tidak mau fitnya tidak cantik misalnya untuk ditaruhkan poster film atau promo-promo fit yang diberikan oleh dari pihak promo sehingga mereka akhirnya menuntut bayaran lebih. Istilahnya kalau mau ngerusak fit harus ada biayanya nih gitu. Kalau saya sendiri secara pribadi, karena memang saya pasti pada saat saya berkarya, saya pasti mau nggak mau terlibat hati, keringat, dan segala darah di dalam karya tersebut. Pasti saya dengan senang dan ini untuk membagikannya gitu loh. Karena to be honest, ya apa yang saya lakukan 24 hours is about this industry gitu. Film, acting, series, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya tidak keberatan untuk itu gitu. Untuk menjadi influencer film kata Putri gitu kan, karena saya juga pengen orang-orang ya menjadi suka dengan film, jadi ngeh dengan karya gitu. Mungkin ada karya yang nggak terlalu populer tapi saya tahu bagus, itu saya promote meskipun saya nggak ada di dalamnya gitu. Jadi itu tergantung setiap orang, tapi kalau emang udah ada di kontrak memang harus seperti itu, sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan ininya, ya udah itu sih memang sudah kewajiban kita gitu. Oke. Ini masih ada beberapa pertanyaan, cuma mungkin memang karena keterbatasan waktu ya, kita akan segera mengakhiri Zoom ini. Saya akan membacakan pertanyaan terakhir, mungkin bisa dijawab singkat oleh Mbak Putri dan juga Mas Ferdi. Ini nampaknya pertanyaan penting mungkin buat teman-teman di luar sana yang ingin memulai terjun ke dunia aktor ataupun aktris, ke dunia perfilman tanah air, tentang bagaimana tips saat casting. Pertanyaan dari Mas Supri, Tabloid Bintang. Menarik nih. Mas Ferdi dan Mbak Putri, tips dan trik gimana tampil all out saat casting biar nggak grogi dan tetap look-nya natural. Siapa dulu nih? Silakan. Putri dulu lah, Putri dulu. Ini sih Mas Ferdi banget ini. Silakan, siapa dulu Saya nih? dulu, Nih? Oke. Gini Mas Ferdi, sih, silakan. sebenarnya kalau casting itu suatu proses. Malah saya sarankan karena prosesnya harus melalui casting dan screen test. Latihan nggak cuma latihan acting, tapi latihan casting. Casting aja. 1 hari kalau bisa 10 detik gitu. Bukan untuk mendapatkan pekerjaannya, tapi untuk melatih diri kita untuk siap mental dan siap aku kurang ini atau aku kurang itu. Latihan aja. Itu just do it. Karena sebelum kita siap ke mental ditolaknya, kita harus siapin diri kita juga bahwa kita bisa kasih sesuatu yang terbaik. Karena mereka akan mengcasting 500 sampai 1000 orang dengan dialog yang sama, dengan skrip yang sama, dengan karakter yang sama. So kita memang perlu berlatih untuk bisa memberikan yang terbaik atau istilahnya memberikan sesuatu yang unik gitu.
Um, Kalau untuk yang perempuan biasanya ini di iklan atau di film juga kadang-kadang jangan menampilkan dirimu terlalu spesifik ke dirimu hari-hari, misalnya makeupnya tebel atau misalnya ada apa namanya bajunya tuh sangat-sangat significantly different atau bagaimana atau modis atau stylish yang misalnya bukan kebutuhan si karakter. Itu biasanya nanti di sana disuruh hapus makeup, disuruh pakai jaket atau apa untuk menutupi yang tidak sesuai karakter gitu. Jadi malah see yourself as a canvas gitu. Simplify aja untuk memudahkan si casting director memasukkan imajinasi dia tentang si karakter ke dirimu. Karena dia yang salah satu yang dibutuhkan casting director adalah bagaimana kalau orang yang di kertas ini berbunyi, apakah dia sosoknya cocok apa enggak. Ini sebelum sampai ke kemampuan acting ya, ini tuh presentasi dulu lah gitu. Sesimpel itu gitu. Mereka tuh nggak butuh yang wah gila cantik banget gitu. Tapi kalau nggak masuk ya malah akan sulit untuk mereka mengimajinasikan sosok yang sama gitu. Nah, yang berikutnya adalah kesiapan. Nah, kesiapan itu bisa kalau sekarang mungkin saya Putri bisa minta sides-nya dong sehari sebelumnya. Boleh nggak scene-scene-nya saya pegang dulu gitu. Ada yang mau ngasih, ada yang enggak. Ada yang merasa bahwa oh ini suatu yang rahasia tidak boleh di-share atau tidak mau disebarkan lewat WhatsApp atau apapun itu. Sehingga kita hanya punya waktu pada saat di sana. Nah, untuk pas dari saat di sana, ini materi yang saya kasih di kelas sebenarnya. Ada apa namanya kejanggalan pada saat kita di sana itu kadang-kadang tidak mendukung suasananya. Materinya juga sedikit, cuma 2 lembar gitu kan. Informasinya kadang-kadang nggak dikasih naskah penuh. Sehingga kita harus mengembangkan untuk menjadikan ini seorang manusia. Karena kita nggak bisa cuma nempelin emosi sama dialog, dihafalin terus pasti jadi gitu. Belum tentu semua orang nggak berpikiran yang sama. Karena kembali ada 500.000 orang yang membaca dialog yang sama. Sehingga yang saya lakukan adalah saya menggunakan sekitar 20-an questions yang bertujuan untuk self-hypnosis, di mana kita menjawab question itu sebagai si karakter. Jadi bukan sebagai saya menjawab untuk si karakter Jono misalnya. Saya harus menjawab sebagai Jono. Nah, dengan 22 questions tersebut, itu saya menggali si naskah yang cuma 2 lembar itu, menganalisa logis kira-kira si Jono ini lahir di mana ya. Terus kira-kira si Jono ini itu. Tapi saya nggak boleh bilang ini Jono, saya harus bilangnya saya. Karena itu self-hypnosisnya akan berlangsung seperti itu. Pada saat di pertanyaan terakhir, saya udah 60%, 70% pemikiran, moral, value saya itu sudah sama-sama yang di karakter, tinggal saya masuk ke adegan yang diinginkan. Itu salah satu tips saya untuk cara menaklukkan casting. Wow, luar biasa ya. Mbak Putri silakan. Waduh, saya mau jujur dulu ya. Saya tuh bodoh kali kalau casting lah. Aku tuh sejujurnya aku jarang lolos kalau dari casting yang open cast banget. Kecuali aku sering nggak pede kalau casting. Sehingga waktu itu ada satu frase, bukan frase sih, biasa kan kayak insecure ya, terus nontonin aktor-aktor yang keren-keren gitu kan, aktor-aktris yang keren-keren, terus ada yang bilang, aku lupa banget siapa yang bilang bahwa anggap saja casting itu seperti kita pentas, casting itu seperti kita performing di depan orang. Jadi tujuannya bukan sekedar untuk mendapatkan, aku setuju tadi yang Mas Ferdi bilang, tujuannya bukan untuk mendapatkan perannya, tapi tujuannya adalah untuk menampilkan tokoh sebaik-baiknya. Dan pada saat main, aku benar-benar berpikir jadi nggak ada beban aja gitu rasanya. Oke, kita mau performing, dan pada saat kita performing, ini orang tuh menonton kita. Kita dipanggil, orang menonton. Jadi yang paling penting nomor 1 adalah to make everybody enjoy the moment. Kalau buat aku itu. Dan menyambung yang tadi dibilang ada ribuan orang yang datang, ratusan orang yang datang. Dia mungkin udah capek banget kali ya, casting director juga ngelihat orang banyak banget. So, jangan membuat ini semakin sulit untuk mereka. Datanglah Make it easy for dengan, him. yes, make it easy for him or her. Datanglah dengan
vibe yang baik, nomor satu. Yang kedua, datang dengan semangat untuk memberikan penawaran, to perform enjoy, dan juga jangan lupa untuk memperkenalkan diri. Karena kadang-kadang tuh kita jadi, aku pengen bikin kesan gimana gitu. Jadi terjebak sama keinginan kita untuk bikin kesan. Dan itu yang menurutku bikin kita tegang. Dan kalau kata Stanislavski, ketegangan adalah musuh utama aktor. Ketegangan otot adalah musuh utama aktor. Jadi relax dulu aja. Nah, kalau pertanyaannya gimana tampil all out nih Mas Supri? Kalau supaya all out, gunakan semua yang kamu tahu dan yakinlah bahwa semua casting director, nih kalau nggak salah Matt Damon yang bilang, itu pengen kamu berhasil. Pengen bahwa orang yang datang berikutnya adalah orang yang kita cari untuk peran ini. So they're on your side. Jangan khawatir, jangan merasa bahwa mereka adalah lawan kamu dan tim seleksi yang mengerikan gitu. Tapi percayalah bahwa mereka berharap untuk menemukan orang yang mereka butuhkan secepatnya gitu, secepatnya sebaik-baiknya. Satu itu. Terus supaya all out, tips dan triknya adalah kalau boleh seperti yang Mas Ferdi bilang, aku setuju kalau boleh minta side, mintalah side-nya. Side itu adalah potongan naskah ya teman-teman. Adegan yang harus kita hafalkan mungkin atau kita persiapkan. Kalau misalkan nggak bisa, berarti yang harus kita persiapkan adalah kita betul-betul harus mindful pada saat datang. Udah mikirin casting, tinggalkan semuanya di belakang, jadi kita bisa konsentrasi, nggak capek mikirin tagihan dulu gitu ya misalnya, itu lupain dulu. Tapi sehingga cepat masuknya dan fokus kalau waktu kita sempit untuk dikasih naskah dan kita harus mencoba menghafalkan. Jangan khawatir, saat ini banyak sekali teman-teman caster yang memang tidak plek-plekan kata-katanya harus sama, tapi yang dicari adalah soul tokohnya. Jadi nggak perlu terlalu pusing untuk mikirin, aduh kata-katanya nggak bisa tepat banget, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah tidak mengubah esensi dari dialognya dan tidak mengubah pengadeganannya. Dan satu lagi, sebenarnya kadang-kadang caster itu kalau aku rasanya ya lebih senang bahwa ketemu bukan orang yang wow keren banget nih langsung keren gitu. Tapi mereka senang ketemu sama orang yang bisa diajak bekerja sama, yang bisa mengikuti arahan. Karena seringkali tesnya udah main sekali, habis itu nanti akan dikasih lagi arahan dan kita akan dilihat apakah mampu mengikuti arahan di take berikutnya. Karena pada hakikatnya kita percaya bahwa nggak ada orang yang langsung sempurna pertamanya, tapi setelah kita bilang iya kamu diterima, kita akan melalui serangkaian proses yang tentunya diketahui oleh teman-teman caster. Itu akan mengubah kita dan bikin kita punya perjalanan menuju ke. Biar nggak grogi dan natural, be yourself. Everybody else is taken. Itu kayaknya udah frasa yang sering banget diucapkan. Tapi memang betul, udah ada 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 orang yang datang, ya jadi kita aja. Jadi kita aja dan dengarkan dengan baik. Gue pikir itu selalu jadi tips yang paling oke. Selamat mendengarkan tim caster dengan sebaik-baiknya dan bekerja samalah sebaik-baiknya. Gitu. Wow, Karena itu itu tadi juga ya ya, Put, ya. jawaban dari Mbak Putri dan juga pertanyaan dari Mas Supri, sekaligus ini menutup rangkaian webinar kita pada hari ini. Luar biasa sekali. Terima kasih juga ini teman-teman yang sudah join terus keluar masuk lagi. Ini ada yang baru, ada yang keluar, nggak apa-apa. Semoga bisa mengambil nilai plus ataupun hal positif dari apa yang tadi disampaikan oleh narasumber Mas Ferdi dan juga Mbak Putri. Terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung. Sukses untuk proyek-proyek ke depannya. Sukses juga untuk FFWI yang nanti malam puncaknya tanggal 27 Oktober. Nanti ditunggu Mbak Putri, Mas Ferdi untuk hadir dalam acara malam puncaknya. Dan sebelum mengundurkan diri dari layar Zoom ini, saya ingin mengundang teman-teman untuk mungkin bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita akan foto bersama. Mungkin saya ingin mengundang teman-teman untuk menyalakan kameranya sebentar saja ini untuk mengabadikan momen sebelum kita sama-sama akhiri webinar ini. Sekali lagi teman-teman mungkin bisa dinyalakan. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Oke. Iya, ini sudah
menyalakan, udah banyak yang menyalakan. Oke, kita mulai Nanti saja di ya. Photoshop. Oke, oke. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi, boleh ganti gaya lagi? 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Putri, Mas Ferdi. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Kin. Silakan Mas Kin untuk menutup. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Maju terus perfilman Indonesia. Terima kasih Mas Ferdi Sulaiman, Mbak Putri Ayudya sudah bergabung dengan webinar ketiga Festival Film Wartawan Indonesia tahun 2023. Mudah-mudahan terus berkarya, tetap sehat dan semangat, bahwa jumlah follower bukan jaminan menjadi aktor dan aktris tetap langgeng. Terima kasih buat Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru. Teman-teman semua juga telah bergabung. Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat. Ketemu lagi di lain kesempatan. Dan maaf jika ada salah kata. Terima kasih Mas Ais sudah memandu. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Masa-masa kuat itu